Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung keretan CT psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman yang masih dalam keadaan takut akan sensasi, berpikir apakah ini bisa sembuh, apakah ini membahayakan, apakah berakibat fatal, apakah ini tergolong penyakit berat. Bagi kalian jangan khawatir teman-teman, semua itu aman, semua itu tidak berbahaya. Oke, yang baru saja bergabung jangan lupa subscribe channel ini biar channel ini semakin berkembang. Kalau semakin berkembang tentunya akan menjadikan kesemangatan saya, tentunya akan menjadikan kebahagiaan buat saya dan akan selalu memberikan motivasi, mengedukasi dan berbagi pengalaman. Minimalnya ya bisa menemani kalian semua yang sedang mengalami gangguan asam lambung keretan CT psikosomatis disorder. Baik teman-teman, di sini saya bukan dokter, saya bukan ahli medis, juga bukan ahli psikiater. Saya mantan penderita asam lambung keretan CT psikosomatis disorder seperti kalian. Maka tonton video ini agar kalian tidak gagal paham, agar kalian tidak salah paham. Baik teman-teman, di sini atau di session kali ini saya akan membahas sembuh dari gangguan asam lambung keretan CT psikosomatis disorder itu bisa cepat. Jadi tonton sampai habis biar kalian tahu bagaimana kalian bisa cepat keluar dari gangguan asam lambung keretan CT psikosomatis disorder. Baik teman-teman, memang saya dulu juga seperti itu teman-teman. Berpikir apakah ini bisa sembuh, apakah ini bisa berakibat fatal, apakah ini tergolong penyakit berat, atau berpikir negatif seperti M itu. Bahkan sensasi itu seakan-akan memiliki penyakit kronis seperti kayak penyakit jantung, seperti penyakit paru-paru, seperti vertigo, seperti stroke. Itu semua teman-teman itu ternyata hampir mirip saja, dan itu pun nggak ada hubungannya sama penyakit kronis. Semua muncul itu disebabkan dari asam lambung, GERD, juga ada anxiety-nya, kecemasan yang berlebih atau takut yang berlebih, sehingga sensasi-sensasi fisik itu bermunculan. Tapi memang setiap orang itu mengalami sensasinya itu nggak langsung spontan, begitu kena anxiety langsung sensasi semuanya muncul, tidak semua orang. Tapi kalau pengalaman saya teman-teman, begitu ketika saya kena asam lambung GERD, setelah itu saya kena anxiety, lah saya itu semua sensasi fisik itu saya rasakan. Mulai dari sempoyongan, piar-piaran, les-lesan, keringat dingin, ya, terus telinga itu berdenging, pikiran ngaco, apa-apa ditakutin, begitu. Terus sama leher itu mengganjal, leher belakang itu tegang, terus belum lagi kayak lihat hantu itu merinding gitu, kepala juga sering merinding, juga dada itu sakit, bagian kiri kanan, ulu hati sakit, sampai nembus ke pinggang, perut sakit semua, bahkan betis semua itu sakit, bahkan ini lutut itu kaku semua teman-teman, nggak rileks gitulah. Dan terus belum lagi kedutan, gampang capek, gampang ngos-ngosan, gampang lelah. Kalau kebanyakan ngomong itu nafas itu kayak terganggu gitu loh. Juga kalau mau ngomong itu rasanya itu berat gitu. Belum lagi ada sensasi seperti jantung berdebar-debar gitu. Nah, terus ceklat-ceklit itu di bagian kiri. Saya dulu juga beranggapan apakah saya ini memiliki penyakit kronis. Terus bahkan takut penyakit kronis, takut penyakit berat, dan juga takut M itu. Nah, setelah saya periksa sampai 7 kali teman-teman, ternyata semua itu aman, semua itu normal. Yang lebih menjengkelkannya lagi itu sensasinya hampir mirip sama penyakit berat, tapi ketika di EKG, di ronsen itu aman gitu loh, normal. Berarti semua itu saya simpulkan teman-teman, itu dari pola pikir kita.
yang selalu menuruti apa permainan anxiety itu. Perkiraan-perkiraan anxiety itu waktu itu saya ikutin, seakan-akan memang seperti nyata, kayak nyata, tapi itu adalah permainan anxiety, teman-teman. Jadi ya memang wajar begitu. Karena penderita anxiety disorder itu kan yang dimenangkan itu adalah halusinasinya. Tapi bagi penderita anxiety disorder, walaupun itu halusinasi, menurut penderita anxiety disorder itu seakan-akan kayak nyata, seakan-akan kayak benar-benar akan terjadi begitu loh. Tapi tenang teman-teman, kalau kalian bisa bersikap masa bodoh amat terhadap sensasi, tentunya itu akan membuat kalian itu nggak apa-apa ditakutin. Terus membuat sensasi itu akan semakin hilang atau semakin berkurang. Tapi kalau kalian masih suka merasa-rasakan, masih suka mengait-ngaitkan sensasi itu dengan penyakit kronis, dengan penyakit berat, bahkan dihubungkan dengan M, itu malah sensasi semakin banyak juga semakin menjadi-jadi, dan ujung-ujungnya kena serangan panik. Jadi, memang penderita anxiety disorder itu sensitif, juga mudah tersinggung, emosian, begitu. Saya dulu juga seperti itu, teman-teman. Sensitifnya ketika ada sensasi, walaupun ya sensasi itu sepele lah sebenarnya, seperti kayak cekat-cekit itu kan sifatnya nggak lama, paling beberapa detik hilang begitu. Atau kayak gemeter itu pun hanya numpang lewat saja sebenarnya, itu pun nggak lama, paling lama-lamanya ya berapa detik lah itu. Kalau didiamkan pun itu pun hilang dengan sendirinya. Sama kalau goyang-goyang seperti gempa itu pun sebenarnya, itu pun kalau kita diamkan saja, itu sebenarnya hilang sendiri. Cuma yang menjadikan kadang bisa muncul lagi, kadang bergantian sensasi yang lain bermunculan, itu karena kalian itu merasa-rasakan, terus kalian itu berpikir, saya kenapa ya kok sensasinya di sini? Saya kenapa ya kok sensasinya tetap ada? Padahal kalian itu sudah tahu bahwa kalian itu kena anxiety disorder. Orang yang kena anxiety disorder tentunya pasti mengalami sensasi. Dan kalian ketika ada sensasi, seharusnya kalian itu jangan mengaitkan lah intinya. Jangan dirasa-rasakan. Bersikap masa bodoh. Kalau pengen cepat sembuh, kalau kepengen cepat menuju kesembuhan, itu ya dengan cara bersikap masa bodoh. Karena anxiety itu tugasnya itu mengacaukan pola pikir kalian juga mental kalian. Kalau seandainya kalian masih tetap merasa-rasakan, selalu dipikir begitu, ya lama teman-teman. Kalau seandainya kalian kepengen cepat sembuh, ya ayo bangun bro, bangun teman-teman. Sadari bahwa kalian itu kena anxiety. Semua yang kalian alami, sensasi yang kalian alami, itu semua tidak berbahaya. Gitu. Sekarang kalian itu harus fokus ke kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, juga fokus melakukan metode-metodenya seperti jalan-jalan pagi, terus menjaga 3P-nya. Kalau belum tahu 3P itu apa, pola pikirnya diperbaiki, pola makannya diperbaiki, dan pola hidupnya diperbaiki. Itu kuncinya. Terus walaupun kalian sudah melakukan metode, bukan berarti sensasi itu hilang, terus nggak muncul lagi. Enggak. Tetap masih, karena tugasnya kan tadi saya menyampaikan bahwa tugas anxiety itu mengacaukan pola pikir sama mental. Jadi kuncinya ketika ada sensasi, walaupun kalian sudah melakukan metode-metodenya, kalian harus bisa bersikap masa bodoh. Kalau kalian masih tetap memikirkan, masih mengawatiri, masih takut akan sensasi, itu penyembuhannya lama teman-teman. Maka kan banyak dari teman-teman kenapa kok lama nggak kunjung sembuh sampai bertahun-tahun bahkan sampai berpuluh tahun begitu, karena dia itu belum bisa bersikap masa bodoh, juga belum bisa menganggap sensasi itu tidak berbahaya. Kalau kalian sudah bisa beranggapan bahwa sensasi tidak berbahaya, apapun sensasinya itu tidak berbahaya, itu tentu kalian akan memiliki mental yang sedikit membaik, atau akan bisa mengendalikan pola pikir yang nyeleneh itu. Itu kuncinya. Kalau kalian konsisten melakukan metode, tentu akan mengembalikan hormon serotonin sama hormon endorfin. Hormon endorfin itu kebahagiaan, sama
hormon serotonin itu untuk mengembalikan stres atau mengendalikan mood. Penderita anxiety disorder kan moodnya itu lagi kacau. Karena setiap hari itu dihampiri sensasi, juga bagi yang kena anxiety tentunya akan mentalnya down. Ketika ada sensasi kan, aduh jangan-jangan penyakit kronis nih, aduh jangan-jangan penyakit berat nih. Selalu mengaitkan terus. Nah, ketika selalu merasa-rasakan sampai mengait-ngaitkan sensasi itu sama penyakit kronis, itu mental semakin down, mental semakin turun, pikiran susah dikendalikan, pikiran selalu liar, berisik, seakan-akan kayak ada yang membisiki, padahal itu adalah pola pikir yang membisiki diri kita sendiri, gitu. Kenapa kalian bisa terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder? Karena dulu hidupnya itu belum benar. Pola hidupnya tidak benar, pola makannya tidak benar, dan pola pikirnya tidak benar. Jadi, kalian ya harus memperbaiki tiga itu. Memperbaiki pola pikirnya, memperbaiki pola makannya, dan memperbaiki pola hidupnya. Itu. Kalian jangan mengandalkan obat. Kalian jangan mengandalkan herbal terus-menerus. Ya, kalau penderita gastritis atau lambung yang luka, bolehlah minum herbal, silahkan. Tapi kalau sudah sekiranya mengonsumsi herbal itu sampai 2 bulan, itu wajarnya sudah membaik tuh lambung, sudah benar-benar sehat, normal lagi tuh lambung. Tapi kalau seandainya kalian mengonsumsi herbal terus-menerus, tapi kalian masih over pikirannya, masih selalu mengait-ngaitkan sensasi itu dengan penyakit kronis, tentu itu akan memperlambat kesembuhannya. Lambung pun itu akan terganggu lagi. Semua yang kena asam lambung itu sebabnya itu pola pikir. Kalian mau beli obat mental biar kalian kuat mentalnya, biar kalian memiliki mental yang kuat, biar kalian nggak apa-apa ditakutin, itu nggak ada teman-teman. Obatnya itu di diri kalian sendiri. Kalian mau beli ke Amerika, mau beli ke Inggris, mau beli ke Singapura, beli obat mental, dok saya mau beli obat mental biar mental saya kuat. Nggak ada teman-teman. Kalaupun ada, semua penderitaan anxiety disorder pasti beli berapapun harganya, bela-belain jual barang untuk bisa mendapatkan obat tersebut, dan nyatanya itu pun tidak ada teman-teman. Maka ayolah bangkit, berusaha. Jadi kunci pengen cepat sembuh itu bersikap masa bodoh. Jangan memenjarakan diri kalian di lingkaran anxiety disorder itu. Seharusnya kalian yang bisa mengendalikan pola pikir, jangan kalian yang dikendalikan oleh pola pikir. Begitu. Terus sekarang kalian harus fokus saja melakukan metode-metodenya. Terus melakukan aktivitas yang benar-benar kalian senangi sehingga kalian itu lupa akan sensasi. Itu metode saya, teman-teman. Kalau kalian masih stuck, masih selalu berpikir bagaimana cara ngilangin sensasi leher yang berat, tegang, bagaimana cara ngilangin sensasi jantung berdebar-debar, bagaimana cara ngilangin sensasi keringat dingin, bagaimana cara ngilangin tangan dingin, kaki dingin, itu kalian lama penyembuhannya teman-teman. Kalau kalian masih fokus itu lama. Kalian bagaimana cara ngilangin, kalian cari solusi bagaimana cara ngilangin nyut-nyutan. Itu kalian fokus hanya mencari solusi-solusi seperti itu. Kalian itu tambah pikiran, kebanyakan pikiran. Nanti lama penyembuhannya teman-teman. Kalian itu jangan cari solusi setiap sensasi. Fokus saja kalian melakukan metode, abaikan sensasi itu dengan bersikap masa bodoh. Bodoh amat, itu pun nggak berbahaya teman-teman. Apapun sensasinya itu pun nggak berbahaya. Kalian itu tenang saja. Kalian itu dibikin happy saja. Kalian itu bersikap masa bodoh, cuekin. Obatnya itu cuek terhadap sensasi, itu nggak berbahaya teman-teman. Kalian sadari bahwa kalian itu kena anxiety. Kalau kalian kena anxiety pasti ya ada sensasi.
Bisa dikatakan 1001 sensasi. Semua itu tidak berbahaya. Asal kalian mau memperbaiki pola pikir, kalian jangan terlalu over pikiran itu. Terus hindari searching-searching teman-teman. Hindari searching-searching, hindari yang mana video itu penyakit kronis dikaitkan sama obat lambung, itu mending blokir saja. Mengganggu itu di pola pikir, juga mengganggu mental kalian. Perbaiki juga pola makannya, makan yang teratur. Nggak usah fokus ke menu makanan, apa-apa takut harus dipantang. Nggak perlu teman-teman. Makan aja, yang penting ketika mau makan hindari was-was, khawatir, takut, cemas, dan emosi. Jangan disambil nonton video yang menegangkan, netral, nikmati setiap kunyahan itu. Juga kalian harus menjaga pola hidupnya. Jangan begadang. Kalian kalau malam susah tidur ya konsisten olahraga di sore hari. Sebelum tidur kalian mendengarkan musik relaksasi, afirmasi. Begitu, biar kalian netral, tenang. Kalau tetap masih nggak tenang, takut mau tidur, ya tontonlah video-video seputaran asam lambung. Lebih baiknya berzikir bagi yang beragama Islam. Udah, kunci pengen sembuh, saya bisa cepat sembuh teman-teman, tanpa obat, tanpa herbal. Saya modalnya fokus ke metode, juga saya setiap ada sensasi saya bersikap masa bodoh. Memang awalnya susah, tapi saya latih step by step. Gitu. Semangat terus, kalian pasti akan sembuh, jangan khawatir. Jangan bertanya-tanya apakah saya bisa sembuh, apakah saya bisa sembuh total, apakah saya bisa normal lagi. Bisa teman-teman, jangan khawatir. Yang penting kalian itu fokus saja ke metodenya, fokus saja ke aktivitas-aktivitas yang menurut kalian senangi. Begitu. Semangat terus. Ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.